Nah, pada di video kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama teman saya yang bernama Dia. Oke. Dan katanya dia ini traveler sejati ya, guys. Kira-kira seperti apakah ceritanya dia ini ketika saat traveling? Ikuti terus vlog saya. Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah ini ya, guys. Masa kalian tidak kasihan saya mengundang teman saya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Terus setelah COVID ini terus tidak pergi-pergi kemana-mana, terus gimana rasanya? Pergi Dalam mimpi. dalam mimpi, oh. Berarti nggak pernah ke itu ya, luar kota atau kemana Ya, gitu? enggak lah, enggak berani dong. Nggak berani ya? Kan kalau yang lain kan pada nekat ke luar kota gitu ya. Enggak berani, itu bahaya. Bahaya ya. Ya ikuti anjuran pemerintah ya. Nah sekarang dia ini sibuk apa? Ya cuma sibuk kerja, tidur, makan, kerja, tidur, makan sih. Apa tidak ingin lanjut kuliah S2 berencana Enggak, terlalu tahun depan? melelahkan. Terlalu melelahkan. Ya terlalu melelahkan. Terus rencana ke depan ini apa setelah apa kuliah? Kan barusan lulus wisuda juga. Apa ingin buka usaha? Enggak sih, sementara ini masih berpikiran jadi karyawan dulu di di perusahaan gitu sih. Enggak sampai berpikir mau jadi pengusaha atau apa gitu. Belum bisa mikir jauh. Kan soalnya orang-orang ini banyak yang buka usaha karena pandemi ini ya. Berarti kamu tidak bikin apa usaha apa itu tidak ya? Tidak sama sekali ya? Belum. Belum. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan traveler ya. Kira-kira selama traveling ini hal apa yang tidak terlupakan dia? Apa ya? Sebenarnya setiap traveler itu ada kegilaan yang tersendiri kali ya sama teman-teman. Jadi setiap traveling mungkin punya kenangan tersendiri juga. Jadi kayak yang lagi main air lah di pantai, atau lagi gila-gilaan, cerita-cerita serem waktu camping atau dan sebagainya gitu sih. Jadi punya cerita tersendiri gitu sih. Gitu ya. Terus katanya pas waktu camping itu pernah bawa areng terus gak dipakai untuk bakar-bakar. Katanya. Apa ya aku? Itu karena apa ya? Aku lupa aku. Coba kemarin. Kayaknya karena tidur. Karena tidur semua nggak sih? Apa kecapean? Ya kayaknya Ya, gitu sih. Jadi kecapean kesukuan ke bagian ini ya. Akhirnya gak dipakai arengnya. Ya. Jadi waktu itu kayak terlalu panjang di perjalanan gitu kan. Terus Ya. pada capek, habis ngeriin tenda ya udah tidur. Terus pernah nggak pada saat waktu pergi terus banyak halangan terus akhirnya membuatmu nyerah gitu? Pernah nggak? Sebenarnya pernah sih ya, kayak Halangan kayak hujan terus kayak ya apa sering ada sih apa? kayak gitu. Ya, Kayak terus yang kayak hujan lah, terus capek ada gitu ya? terus temanku ada yang bannya bocor dan Iya. dan sebagainya itu pasti ada. Dan kayak ya Allah, kok gini banget Gini sih amat perjalanannya gitu loh. Terus sudah ya pulang wes. kerja terus Heeh. pergi ya wes, banyak terus halangan. udah Ya sudah jauh. tanggung juga ya, Udah sudah jauh, prepare ya udah. jauh-jauh hari. Kan pasti setiap orang itu ingin punya mimpi untuk menuju ke sebuah tempat yang tidak terduga-duga ya, atau yang diimpikan, sangat diinginkan itu. Kalau dia ini punya mimpi ingin ke tempat mana yang belum dikunjungi dan ingin sekali ke tempat itu. Ya Raja Ampat dong pastinya. Raja Ampat di Indonesia itu ya, di Papua ya. Iya dong. Kalau itu kan di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu di mana? Swiss. Mana? Swiss. Swiss. Ya. Kalau Itu boleh kan tahu, pemandangannya bagus iya. banget. Kalau boleh tahu alasannya apa kok pilih Raja Ampat daripada tempat wisata lain di Indonesia? Kan masih banyak itu di Bali, terus di Apa ya, kayak Raja Merapi. Ampat itu, Raja Ampat tuh bagus, indah gitu kan. Terus iya. kesananya pun butuh perjuangan ya, emang berat dan biaya juga butuh banyak. Iya. Waktu Jadi, juga ya. ini kan cuma sekedar mimpi ya. Seenggaknya pengen kesana lah, nggak tahu kita keturutan apa enggak gitu kan. Terus
di sana juga ada itu apa, underwaternya tuh yang Ya, indah ya. Kalau ke luar negeri tadi itu alasannya kenapa kok pilih Swiss daripada Paris atau apa? kalau Swiss itu sih lebih ke pemandangan pegunungannya kali ya. Gunungnya terus apa kayak danau-danau itu kan bagus banget gitu loh. Ya pengen aja di sana gitu sih. Gak pengen ke London atau apa gitu? Enggak ya? Kalau di London sama Paris itu lebih ke bangunan kali ya, jadi mungkin Bangunan klasiknya ya? kurang menyentuh alam. Jadi kayak aku kan lebih suka sesuatu yang lebih menyentuh alam gitu loh. Nah, setiap orang kan pasti punya idolanya masing-masing dalam hal traveling. Kalau dia ini punya nggak artis idola yang dikagumi dalam hal traveling ini? Sementara ini sih cuma ngikutin artis-artis Indonesia kali ya. Iya. Aku lebih tertarik sama David Johnston dong. David yang biasanya di NTMA. NTMA. Nah, Terus kalau itu kan di Indonesia, kalau di luar negeri mungkin ada nggak terlalu artis ngikutin. yang berarti cuma itu aja ya? Sementara ya itu sih kok, ya keren aja gitu loh orang itu. Jadi Yang rambutnya panjang gitu ya? ya sekarang dia udah potong dong, udah keren banget. Kalau Marcel enggak ya? Marcel Nggak terlalu ya ya? suka, cuma nggak terlalu keren banget gitu sih. Terus kelebihannya David itu apa kalau misal di NTMA? Ya gokil aja sih, gokil itu sih. Jadi Kan secara kalau saya kan lebih suka ke Marcel juga. oh iya, Karena dia tuh suka diving juga, Ya. tempat-tempatnya keren, terus juga jago fotografi. Kalau misal David itu lebih jago apa? David itu Kalau lebih di ke hostnya itu NTMA. David itu lebih ke itu sih apa kayak hal-hal ekstrim yang entah climbing, entah apa yang sedang di gunung gitu kan. Kalau laut juga bisa, cuman jarang banget sih kalau Jarang ya? jarang banget. Nah, kalau di tempat wisata kan ada beberapa macam tempat wisata ya. Contoh misalnya itu gunung, terus pantai dan juga udara. Nah, kalau dia ini paling suka yang apa? Lebih yang apa? Sebenarnya kalau gunung sama pantai itu suka, cuman kalau gunung kan nanjak tuh lah. Sebenarnya mungkin kurang latihan, kurang olahraga, jadi kayak ya udah deh ke pantai aja. Jadi kayak lebih sering ke pantai dan akhirnya ya juga suka ke pantai. Jadi dia tuh Biasaan ke pantai aja nyaman. Sudah terbiasa ke pantai, terus kan udah nikmat gitu kan, nggak pakai nanjak kayak di gunung. Pernah sih ke gunung cuman sekali doang. Sekali. Itu pun di gunung-gunung yang rendah gitu kan, nggak yang tinggi. Dan di gunung itu pun juga camp. Enggak, itu langsung pulang. Langsung pulang. Oh. Jadi kalau camping ya cuma sekedar di perkemahan, nggak sampai ke gunungnya. Kalau daki waktu itu ya langsung pulang. Jadi berangkat pagi, sore udah pulang. Terus kalau misal di gunung dan di pantai ataupun di udara kan biasanya banyak yang kejadian hal-hal mistis. Ya, kan banyak penunggunya di sana kan ya. Apalagi di gunung kan sarangnya. Nah itu pernah mengalami gak kayak gitu? Kalau aku pribadi sih enggak ya, cuman temanku pernah sih, temanku waktu camping dulu di perkemahan. Jadi dia tuh kayak diliatin Dia tuh pohon gitu. Apa indigo atau apa? Enggak sih, dia cuma bisa lihat gitu aja, bisa lihat. Terus ya itu ada di atas pohon gitu sih. Tapi alhamdulillah aku nggak minta lah ya. Nggak bisa. Tapi lo itu lo gak pengen lihat penasaran atau? Aduh enggak. Enggak ya berarti ya. Enggak lah. Dan biasanya kalau di gunung pun juga kalau misal mau mikir apa juga nanti munculnya kayak gitu tuh bener apa enggak ya? Kalau menurutku sih bisa jadi bener. Jadi kayak Iya kita kayak pikir angan-angan itu kayak tiba-tiba dianya sudah angan-angan tahu kita, gitu ya, penunggunya itu. Iya, penunggunya biasanya perasa gitu kan. Jadi dia ya udah orang itu loh berangan-angan kayak gini, ya udah muncul aja gitu kan. Menurutku sih kayak gitu sih ya. Dan sebenarnya juga pun gak di gunung ya, di mana-mana pun juga ada ya. Ada sebenarnya. Bahkan di rumah pun juga ada. Iya sebenarnya. dong. Cuma gak bisa lihat gitu ya. Itu sebelahmu ada. Terus kalau misal di gunung ya, pas katanya dengar dia ini pernah muncak di Gunung Pundak ya.
Oh iya, ya itu Itu aja. ngerasain apa enggak? Pas waktu muncak di Gunung Punda itu. Ngerasain apa ini? Yang ngerasain hal-hal yang merinding-merinding Ya. atau apa gitu. Enggak sih, soalnya kesananya pagi. Jadi pagi terus Dulu menjelang pas waktu siang. sama teman Itu kan dia cuma yang camping. Arif itu. Oh. Iya, itu pas waktu malam-malam kan datangnya malam-malam pas waktu tenda Ya, itu. apa Itu ya, ngerasain itu apa enggak? rasanya tuh mungkin perasaan ketakutan sendiri gitu. Jadi di sana kan benar-benar gelap, terus kayak sepi, terus belum Cahaya juga kurang, ya. belum pernah ke situ juga kan. Ya, itu sih cuma ketakutan diri sendiri aja. Misalnya kalau kita nggak takut ya aman-aman aja gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Hal apa yang membuat dia happy saat liburan? Hal apa yang bikin happy ya? Iya. Yang pastinya lupa sama masalah yang di kota dong. Kan di kota tuh Pekerjaan bising. juga ya. Iya, kalau di kota kan bising, terus udah mikir kerjaan, udah mikir apalah, pokoknya bising banget dan capek gitu kan. Kalau walaupun kita traveling kemana, Iya. perjalanannya jauh, capek, tapi pas nyampe sana itu kayak lega banget Plong gitu gitu ya. kan. Jadi kayak udah di sini nggak ada gedung-gedung, udah capek aku lihat gedung kayak gitulah. Hmm. Terus ada lagi yang membuatnya happy pada saat waktu apa Terus itu sih ya seru-seruan sama temen gila-gilaan gitu, jadi kayak lupa gitu kan sama masalah, sama apa bisingnya kota. Itu sih kalau menurutku traveling itu kayak obat gitu, obat hati gitu loh. gitu ya, obat hati. Iya dong, kan refreshing otak juga. Oh, gitu ya. Iya lah. Ada nggak pesan-pesan terakhir mungkin untuk memotivasi yang ada di rumah? Apa ya, kayak gini, kayak cewek tuh jangan terlalu manja kali ya. Jadi bukan manja sih, mungkin mereka takut capek atau gimana, jadi lebih suka jalan-jalan ke mall atau gimana gitu kan. Kalau menurutku itu ya nggak apa-apa, wajar-wajar aja. Cuman coba deh sekali-sekali kalian traveling ke apa alam lepas gitu yang mungkin nggak pernah. Bisa jadi alasan kesana nggak ada transport, terus kesana sama siapa, terus kesana nggak ada Takut capek biaya, juga, iya. aduh kesana capek nanti lecet. Sebenarnya nggak perlu kayak gitu sih, coba deh sekali aja traveling mungkin ke pantai kali ya, lebih halus gitu kan, nggak kayak ke gunung terlalu banyak batu atau nanjak gitu kan, capek. Coba sekali ke pantai pasti nikmat banget, enak banget dan seru, dan penat-penat itu bisa lepas gitu loh. Ya, jadi seperti ini ya guys, tentang pendapat dia dalam hal traveling. Semoga kalian yang menonton ini terhibur dan juga sedikit termotivasi agar tidak di rumah aja ya guys, dan berkeliling Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.